Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan perusahaan startup yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi, yaitu Zenius Education. Alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Santi Putri Syawalina NPM 210820100012. Yang kedua Aisyah Azahra Prasetyo NPM 210820100024. Dan yang terakhir Dea Puspita Anggraini NPM 210820100029. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari berdirinya Zenius Education. Biodata sekilas Zenius Education. Perusahaan Zenius Education ini sendiri bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Pendirinya yaitu Sabda BS dan Medi Suharta, yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2007. Kantor pusatnya berada di Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. CEO dari Zenius Education sendiri saat ini adalah Rohan Munga. Nah, ini latar belakang berdirinya Zenius. Awal mulanya itu Pak Sabda terusik dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu muncullah keinginan berkontribusi di bidang pendidikan. Akhirnya terbitlah PT Zenius Education ini. Profil CEO dari Rohan Munga. Profil CEO Rohan Munga. Pendidikan terakhir yang diikuti oleh Rohan Munga, yaitu 1. London School of Economics and Political Science General Course 2004 sampai 2005. Kedua, Brown University BI Economics 2002 sampai 2006. Dan yang ketiga, The University of Chicago Booth School of Business MBI Entrepreneurship and Finance 2010 sampai 2012. Beberapa pengalaman yang digeluti Rohan Munga ada banyak sekali, seperti intern Shinsei Bank, intern Tokyo Office, Lehman Brothers Japan, Juni 2004 sampai Agustus 2004. Intern London Office, Lehman Brothers Europe, Juni 2005 sampai September 2005. Senior Associate Consultant Bain and Company Japan, Juni 2006 sampai Juni 2010. CEO Founder Finom LLC, Januari 2011 sampai April 2013. Senior Program Manager Amazon, Juli 2013 sampai Februari 2015. COO, Februari 2015 sampai Desember 2017. Dan Head of International, Januari 2018 sampai Agustus 2018. Gojek, Januari. Aktif Angel Investor Personal, Agustus 2018 sampai Agustus 2019. Dan yang terakhir, Chief Executive Officer Zenius, Agustus 2019 sampai saat ini. Alasan pergantian CEO ke Rohan Munga. Pak Sabda memilih Pak Rohan Munga karena Pak Rohan dengan karakternya yang fokus pada solusi serta memiliki wawasan mendalam dan pengalaman yang luar biasa di bidangnya adalah orang yang paling tepat untuk peran ini. Pak Rohan Munga juga memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang teknologi. Terbukti pada 2013 dirinya bekerja di raksasa e-commerce Amazon dalam bidang perkembangan strategi. Sementara di tahun 2015, Pak Rohan bergabung dengan Gojek sebagai Chief Operating Officer. Misi utama dari Zenius sendiri yaitu
Dengan menumbuhkan rasa penasaran dan cinta akan proses belajar di dalam diri semua orang dimanapun dia berada, maka segala bentuk proses belajar dapat dilakukan dengan penuh semangat dan penuh rasa kemerdekaan. Dengan semangat kemerdekaan belajar itu, kami membangun Zenius untuk bisa bersama-sama merangkai Indonesia yang cerdas dan cerah. Yang kedua, sejarah perjalanan Zenius. Pada 2004, secara de facto, Zenius sudah beroperasi tahun 2004 dengan Sabda dan Pak Medi sebagai dua founder Zenius. 2004 sampai 2005, para tutor Zenius bereksperimen untuk meracik metode mengajar yang paling efektif, sehingga mulai semakin serius mencoba merekam video, mengajar, dan menjualnya dalam bentuk CD satuan. 7 Juli 2007, akhirnya Zenius resmi berbentuk perusahaan PT Zenius Education. Sejak saat itu, mulai mengembangkan berbagai macam konsep baru seperti yang kita kenal dengan website belajar online, zenius.net. 2011 sampai 2012, website zenius.net baru benar-benar efektif digunakan. Juli 2019, fitur belajar Zenius sudah bisa diakses melalui Zenius App yang hadir di Play Store dan App Store. Ketiga, pencapaian Zenius. Pada bulan Maret 2015, Zenius Education menjadi satu di antara 12 perusahaan yang mewakili Indonesia dalam acara CeBIT 2015, sebuah pameran teknologi terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap tahun di Jerman. Pada tahun 2020, Zenius mendapatkan pendanaan seri A dari beberapa modal Ventura, yakni Northstar Group, Kinesis Group, dan Binex. Pendanaan yang diberikan sebesar 20 juta dolar Amerika atau sekitar 260 miliar. Investor baru Alpha GVC Ventures dan Open Space Ventures bergabung dengan Northstar, Kinesis, dan Binex yang telah terlebih dahulu melalui pendanaan seri A pada Februari 2020. Zenius pada semester 2 2020 membukukan pertumbuhan pendapatan lebih dari 70% dibandingkan periode yang sama 2019. Juni 2020, bersamaan dengan rebranding pembaruan aplikasi, Zenius mulai mengadopsi model bisnis freemium. Hampir 50% sumber pendapatan Zenius berasal dari fitur live class. Sejak diluncurkan pada Maret 2020, jumlah pengguna diklaim telah naik 10 kali lipat dengan tingkat retensi mencapai 90%. Situs Startup Ranking menempatkan Zenius pada 22 Juni 2019 pada posisi kelima perusahaan rintisan asal Indonesia. Zenius berdiri sejak 2007 di bawah PT Zenius Education. Pada Mei 2019, Zenius bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi untuk membantu pendidikan di daerah tertinggal. Zenius memasang teknologi online to offline, O2O, sehingga anak-anak tetap dapat mengakses materi pembelajaran di platform Zenius meski tidak memiliki sambungan internet. Proyek perdana Zenius dengan Kemendes PDTT berlangsung di 15 sekolah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sekolah akan mendapatkan server agar dapat mengakses materi pembelajaran dari Zenius. Selanjutnya yang keempat adalah jangkauan Zenius. Traffic kunjungan Zenius.net sampai dengan Juni 2017, kunjungan ke website Zenius.net sejak pertama launching adalah 44.289.309 kunjungan. Dengan data persebaran setiap tahun ajaran sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, jumlah video Zenius.net yang ditonton. Sampai dengan Juni 2017, total video materi maupun pembahasan soal yang berhasil didokumentasikan Zenius Education tidak kurang dari 66.000 video dan 3.000 paket latihan soal. Dari 66.000 video tersebut, sebagian terdistribusi pada para pengguna online. Sebagian lainnya terdistribusi secara offline dalam bentuk CD atau DVD.
Sayangnya, Zenius hanya bisa mendapatkan jumlah video yang tertonton dari website zenius.net yang terdata secara online, sementara tidak bisa mengetahui berapa banyak jumlah video yang ditonton secara offline. Untuk data video yang ditonton secara online, berikut adalah datanya. Bisa dilihat pada tabel di atas saya. Ini adalah pencapaian sosial media dari Zenius pada Juli 2017. Ada Facebook, Twitter, Line, YouTube, dan Instagram. Dengan Facebook mendapat 554.638 likers. Twitter mendapat 109.972 followers. Line mendapat 32.372 followers. YouTube 34.166 subscribers. Instagram 78.463 followers. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019, penjualan produk Zenius melalui reseller, distributor, dan outlet resmi sudah berakhir. Sekarang kamu bisa menemukan produk Zenius di situs zenius.net dan aplikasi Zenius untuk pengguna Android. Untuk menjangkau lebih banyak pengguna, Zenius tidak hanya mengandalkan proses transaksi online maupun pembayaran via minimarket seperti Indomaret, tapi juga dengan bantuan pihak distributor, reseller, dan outlet resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah tampak persebaran reseller, distributor, dan outlet resmi dari Zenius. Persebaran reseller, distributor, dan outlet resmi sampai dengan Juli 2017, Zenius Education tercatat pernah memiliki 5 distributor utama dan 424 reseller di seluruh Indonesia. Di antaranya, 312 reseller masih aktif sampai sekarang. Selain itu, Zenius Education juga memiliki 15 jaringan outlet resmi di Gramedia seluruh Indonesia. Berikut di bawah ini adalah peta persebaran jaringan Bull Zenius di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti ini. Ini adalah peta persebaran jumlah gabungan reseller, distributor, dan outlet resmi Zenius Education di seluruh Indonesia tahun 2017. Persebaran geografis pengguna Zenius.net. For your information, selain di Indonesia, sebetulnya Zenius.net juga sering dipakai oleh para pelajar di Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Tercatat negara selain Indonesia yang paling banyak akses ke Zenius.net adalah negara Amerika Serikat, India, Belanda, dan Singapura. Sekian PPT dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang memperhatikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam PPT dan presentasi. Untuk pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar maupun di kelas pengetahuan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.